Sahabat properti, selamat jumpa kembali dengan saya, Tirta Setiawan, Guru Properti. Dalam kesempatan ini, saya ingin membagi pengalaman tentang kiat sukses menjual properti di saat krisis. Jadi, dalam kondisi sulit begini, pasti banyak hal yang harus dihadapi oleh developer. Untuk itu, saya menyarankan beberapa hal yang menjadi istilahnya ini memang krisis. Krisis tanpa sadarin, kita ngalamin krisis mungkin dari tahun 93, karena selama saya terjun, di sini mungkin terjadi yang namanya uang ketat atau Sumarlin. Kemudian terjadi lagi krisis Asia tahun 98, ini juga terjadi krisis. Kemudian 2008 terjadi lagi juga krisis finansial yang diakhiri dengan kasus mortgage di Amerika. Nah, sekarang kita 2019 kita mengalami yang namanya krisis COVID atau Corona. Nah, kalau Anda lihat daripada kondisi sekarang yang ada, tahun 93 ternyata banyak juga teman-teman di developer, tahun 94 bahkan 9 awal ini mereka sudah bisa launching dan mereka banyak yang sukses. Banyak grup-grup besar jual properti dalam satu hari bisa 500 bahkan sampai 1000 unit. Kemudian waktu 98 ini waktu lebih lama lagi. Mereka baru sekitar 2002 mulai bergerak lagi. Kemudian waktu 2008 ini juga tahun 2009 atau 2010 juga mulai bergerak lagi. Juga istilahnya terjadi Nah, di 2019 sekarang kita bertanya, kapan lagi? Apakah lebih lama atau lebih dikit? Kalau saya lihat satu hal yang tepat disadarin lagi Bapak Ibu atau Sobat Properti, yang kita harus lakukan satu adalah pertama adalah konsentrasi. Ini yang harus dilakukan. Kenapa harus konsentrasi? Kita harus lihat berapa hal yang harus bisa kita konsentrasikan. Sobat Properti, Anda harus ingat satu, bahwa dengan kondisi krisis yang kita pikirkan adalah pertama adalah produknya. Kedua adalah pricing-nya atau harganya. Yang ketiga adalah payment-nya. Yang keempat adalah promosinya. Yang kelima adalah person-nya. 5 hal ini yang harus kita konsentrasikan supaya Anda punya nilai jual atau penjualan Anda akan meningkat. Produknya harus gimana? Apakah kita harus menyesuaikan? Produk bukan berarti harus lebih kecil, tapi produk juga bisa menjadi lebih besar. Pricing harus gimana? Apakah pricingnya harus lebih mahal atau lebih ini? Balik lagi, Anda yang menentukan. Payment-nya harus gimana? Tanpa sadarin sekarang, payment menjadi salah satu dilema dalam hal krisis. Karena orang dengan adanya krisis, pasti pembayarannya juga akan menurun atau lemah. Di sini harus kita siasatin. Promosinya gimana? Lah ini Bapak Ibu, saya sering Sobat Properti bertemu dengan teman-teman di pengembang. Promosinya pun mereka masih sering pakai gaya lama. Padahal sekarang sudah berubah. Kita sudah berubah ke arah digital. Kita sudah berubah. Banyak hal yang masih belum melakukan dengan perkembangan ke arah digital ini. Lah ini yang harus dilakukan. Mereka kadang masih setengah hati, mereka masih mau coba-coba. Padahal harusnya digital ini Sobat Properti Anda lakukan secara maksimal. Cari yang profesional, cari yang tahu tentang ini. Dan ini menjadi salah satu daripada keunggulan atau yang terjadi. Yang kelima adalah person. Dengan kondisi lagi begini, person orang-orang kita bukannya tambah diam, tapi harus dimotivasi, harus diberikan satu hard support. Bukan tambah istilahnya tidak ada motivasi, tidak ada support, atau bahkan Anda sering lakukan adalah pengurangan atau penciutan. Padahal ini sebetulnya tanpa sadarin Anda bisa lakukan person. Kalau Anda problem di cash flow atau Anda nanti akan saya jelaskan di topik yang selanjutnya, gimana cara menghadapi untuk person ini. Oke, Sobat Properti, yang kedua kita harus change. Change apa aja harus kita lakukan? Change pertama adalah produk. Contoh kayak sekarang produk. Kamar pembantu perlu nggak? Daripada Anda jual 2 kamar tidur, kemudian 1 kamar pembantu, mendingan Anda jual 3 kamar tidur. Kedua adalah tentang su unit. Bahkan sekarang beberapa developer jualan dulu atau su unit dulu. Tapi ternyata mereka lakukan adalah su unitnya dulu yang harus dilakukan. Di dalam hal pricing, mereka juga akan lihat berapa harga yang harus disampaikan. Kemudian sasarannya.
pricing ini harus kita lihat, karena kalau saya pricing sekarang, kita harus mengambil harga-harga yang mendekatin untuk orang yang mau beli properti. Ada perubahan yang sangat mendasar di dalam harga ini. Adalah apa? Market sekarang lebih banyak orang yang beli adalah kaum-kaum milenial. Kenapa harus kaum milenial? Karena kaum milenial ini sekarang yang lagi punya duit, punya usaha yang mereka semangatnya gede. Jadi usia sekitar 20 sampai 35 atau mungkin 40, ini adalah sasaran mereka. Nah, disinilah Anda harus bisa menentukan pricing yang cocok untuk kaum milenial itu berapa. Ini yang mungkin Anda harus perhatikan, karena pricing menentukan daripada penjualan Anda. Bukan arti sobat properti pricing harus turun atau naik, tapi pricing yang cocok untuk kaum milenial, karena ini adalah sasaran utama daripada untuk penjualan properti Anda. Kemudian tentang payment, cara bayar, Anda bisa lakukan berapa hal. Contoh, bukan hanya bunga, orang sering hanya nurunin bunga, tapi Anda juga lihat kaum milenial itu sukanya apa. Apakah DP-nya dicicil? Apakah istilahnya apa, bebas biaya, bebas apa? Ini harus dipikirkan, karena dengan hal itu mereka juga akan lebih tertarik, karena kaum milenial adalah orang yang kritis di dalam hal untuk payment maupun pricing. Kemudian apa yang harus Anda lakukan, promosi yang harus Anda lakukan, banyak hal yang bisa Anda lakukan, jaringannya Anda harus rubah. Istilahnya apa? Kalau dulu Anda lakukan hanya dengan iklan, dengan apa, sekarang udah semua berubah. Harus berubah ke arah digital. Mungkin Anda bisa masuk ke IG, Anda bisa masuk ke Facebook, Anda bisa masuk ke mungkin ke Twitter atau ke YouTube atau ke lain hal. Tapi pertanyaan satu, apakah di perusahaan sobat properti sudah punya timnya? Karena banyak teman yang cuma punya tetap cuma graphic design, nggak mau memberikan ke profesional. Karena ini menjadi ujung tombak daripada Anda. Karena banyak sobat properti, developer kadang-kadang hanya masih berpikir dengan pola pikir yang lama. Tapi banyak developer besar yang sudah melakukan perubahan, dan Anda lihat dengan kondisi kompetitif ini pun mereka sukses untuk jualannya. Yang kelima adalah apa? Change yang Anda lakukan adalah perubahan orangnya. Orang bukan hanya ini. Dengan kondisi ini, Anda harus lakukan satu. Karyawan atau staf Anda untuk penjualan bukan tambah dikurangin, tapi ditambah motivasinya, ditambah untuk trainingnya. Hal dua, jaringannya juga harus Anda tambah. Apakah Anda sudah menggunakan broker properti, anggota Arebi, ataukah Anda juga sudah menggunakan member? Maka jaringan personnya ini harus Anda perlebar. Makin memperlebar, maka peluang Anda makin besar. Kalau saya lihat kaum milenial ini yang bisa Anda ambil adalah harga sekitar 500 juta sampai dengan 1,5 miliar. Itu adalah daerah range yang kaum milenial bisa ambil. Karena kaum milenial nggak suka juga rumah yang terlalu gede-gede. Karena mereka mengatakan sekarang gede perawatannya susah, pembantunya susah, biayanya juga susah. Sekarang semua udah praktis. Mereka maunya simple, praktis, dan efisien. Bahkan mereka juga sekarang ada peluang lagi buat kaum milenial untuk yang Anda bisa sasar. Di dalam tadi berkaitan dengan price dan produk, mereka juga mau usaha dari rumah aja, nggak perlu harus punya kantor. Jadi ini juga salah satu menjadi satu hal, menjadi satu peluang. Peluang yang ketiga mungkin dalam hal payment, Anda sesuaikan aja daripada cara bayarnya. Atau bank-bank sekarang juga banyak memberikan cara, seandainya bunganya istilahnya cukup bayar bunganya, pokoknya mungkin ditunda dulu, atau mungkin bunganya secara bertahap atau dengan jenjang yang angsurannya istilahnya di awal muda, nanti selanjutnya lebih tinggi dikit, di mana kaum milenial bisa ambil. Yang ketiga adalah apa? Kita harus menciptakan peluang. Nah, apa aja yang dilakukan? Peluang kita lihat. Contoh yang sederhana, produk. Di dalam hal produk sekarang, kaum milenial suka model gimana? Kalau tadi ukuran kamar, tapi modelnya juga gimana? Sekarang sudah mereka melihat, desain itu sangat menentukan. Baik, bukan hanya desain tampak luar, tapi interior desain di dalam pun mereka juga sudah lihat bagus-bagusnya gimana. Kemudian modelnya pun sekarang, contoh saya lihat salah satu developer di Serpong, dia menggunakan apa? Kaca semua. Kenapa kaca? Karena satu, kalau kaca itu adalah satu, rumahnya jadi sehat, hemat energi, kemudian juga istilahnya dalamnya kelihatan lebih lapang. Nah, ini yang salah satu sobat properti lakukan untuk change yang harus ada. Change yang harus Anda ciptakan lagi adalah satu, melihat daripada perkembangan yang sangat pesat ini, maka jaringan tanpa disadarin akan menjadi poin.
Jadi Anda harus memperbesar jaringan yang sudah ada untuk menjadi lebih besar lagi. Jen ini mungkin Sobat Properti tanya, apa sih yang menjadi itu? Pengalaman saya 30 tahun di dunia properti, balik lagi saya udah pegang banyak proyek. Setelah saya pelajarin satu Bapak Ibu, sampai hari ini developer-developer besar yang ada yang saya kenal, Sobat Properti akan lihat ini yang menjadi poin adalah komitmen. Lah banyak developer-developer yang istilahnya punya komitmen bagus, maka hasilnya pun dengan kondisi krisis gini pun mereka tetap jualannya tetap apa? Tetap diserbu. Bahkan saya lihat berapa proyek di Serpong, Jakarta, bahkan di Bogor, ya mereka tetap di Bekasi, mereka begitu launching tetap. Jadi ini satu sisi bagi Sobat Properti, komitmen menunjukkan daripada Anda punya masa depan. Semakin bagus Anda punya komitmen, maka semakin bagus Anda punya penjualan atau prestasi. Tapi satu sisi lagi Bapak Ibu, komitmen yang paling sering ditanyakan konsumen adalah satu yang sering itu adalah serah terima. Selesai itu adalah kualitas bangunan, kemudian apa yang sudah dijanjikan, kemudian sertifikatnya. Maka itu akan menjadi poin bagi Anda untuk menuju yang lebih baik. Yang kelima adalah satu, konsisten. Nah, saya lihat juga ini menjadi poin daripada teman-teman di pengembang. Jadi Sobat Properti ingat bahwa Anda konsisten. Konsisten apa ya? Daripada komitmen tadi adalah satu, jenjang seandainya seperti kualitas produk. Kemudian cara untuk istilahnya apa? Membuat proyek konsep atau apa dengan konsisten. Maka peluang Anda untuk menghadapi COVID-19 ini akan lebih mudah. Dan berbalik lagi, pesan saya cuma satu Bapak Ibu, konsentrasi adalah merupakan hal yang utama untuk menghadapi COVID ini. Demikianlah sahabat properti, krisis memang adalah problem, tapi krisis menciptakan peluang buat Anda. Semoga dalam kesempatan ini krisis menjadi peluang buat Anda, sukses buat Anda. Bravo sahabat properti, sobat properti.